Mari kita ambil waktu kita sejenak Bapak Ibu, 1 menit. Mari kita tundukkan kepala kita datang ke Tuhan, memanggil nama Yesus, dan kita ucapkan syukur dari hati kita yang paling dalam. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan Yesus dari dalam hati kami. Karena kami menginginkan pribadi-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Ini semua karena kebaikan-Mu semata-mata. Bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena kebaikan-Mu. Karena Engkau yang hadir dalam hidup kami, yang menemani kami. Ampuni kami ya Tuhan. Banyak hal yang salah dalam hidup kami, cara hidup kami yang keliru, cara berpikir kami yang keliru Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Engkau tahu setiap pribadi kami Tuhan. Engkau tahu apa yang di pikiran kami, di hati kami. Engkau tahu tindakan kami, tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Karena Engkau mengenal hati kami. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu atas hidup kami. Supaya kami hidup Tuhan. Supaya kami bisa datang memuliakan Engkau. Supaya kami bisa memperbaiki hal-hal yang salah dalam hidup kami. Biarlah belas kasihan-Mu lebih besar daripada pelanggaran kami. Biarlah belas kasihan-Mu lebih besar Tuhan dari cara-cara kami yang salah. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami buang kesombongan kami. Kamu buang ego kami Tuhan. Kami hanya datang dengan hati kami. Kalaupun Kau menemukan hati kami yang bercelah Tuhan, ampunilah kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kasih setia-Mu tidak meninggalkan kami. Biarlah cinta-Mu tidak meninggalkan kami. Tapi biarlah Engkau menguatkan kami, meneguhkan kami, memulihkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu Tuhan, yang belajar berjalan, belajar melihat hidup. Biarlah Engkau tarik tangan kami. Engkau tarik tangan kami Tuhan, untuk mendekat kepadamu dan melekat kepadamu. Satu hal teriakan dari hati kami, Bapa, kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kayak menyembah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Dari dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih buat cinta yang tidak pernah terbatas atas hidup kami. Kasihani kami Tuhan masing-masing Bapa. Kuduskan tempat ini di hadapan-Mu, kuduskan setiap kami, telinga kami, pikiran kami, tangan kami, semua tubuh kami Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau, mengangkat tangan bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan dari ruangan ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan yang dari sorga turun atas tempat ini, membuat kami bisa damai sejahtera dan bersuka cita bersorak untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, biar Engkau beracara di tempat ini Tuhan. Puji nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam, ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu.
sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari kita berdiri, kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari kita katakan dari dalam hati kita, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan, minta dari hatimu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lihat hati kami Bapa. Hancurkan setiap hati kami tempat ini Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau berterima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I have held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a brother. I know you as a friend, and I'll live on the goodness of God. Goodness of God. Cintakan kasih-Mu yang mengganggu hidupku dalam naungan sayang-Mu. Sejak kita ini sampai napasku berakhir, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, dalam hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Saat ku jatuh Kau mengandungku, jangan harapu. Karena Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Karena Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu tinggal dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan.
ku cinta Kau. Kasih-Mu nyata dalamku, hidupku dalam naungan kasih-Mu. Sejak saat ini sampai napasku berakhir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Dan hidupku Kau nyata, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Karena Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Karena Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Aku bersatu, Kau menggendongku, Kau selamatkan aku. Karena Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Yesus. Dalam hidupku Kau nyata, dalam hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami mau katakan sekali dalam hati kami Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Kita katakan lagi dari hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Jangan ragu lagi. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di
setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Terima kasih ya Bapa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ketika kau punya masalah, kau datang kepada siapa? Apa kau percaya bahwa pertolonganmu hanya dari Yesus Kristus? Atau ada pertolongan yang lain? Yang selama ini mungkin kau pikirkan ada pertolongan yang lain. Mungkin pertolongan dari sahabatmu. Mungkin pertolongan dari orang tuamu. Sehingga harusnya ketika kau mengatakan bahwa kau anak Tuhan, maka yang ada kau berlutut di hadapannya. Kau datang dengan hatimu, dengan kerendahan hatimu. Coba jawab dari hatimu ketika kau punya masalah, pertolongan siapa yang kau cari? Ketika kau punya pergumulan dalam hidupmu, pertolongan siapa yang kau cari selama ini? Apa kau hidup dengan pikiranmu, kau stres berhari-hari? Kau capek memikiri solusi hidupmu. Padahal Yesus katakan, akulah jalan kebenaran, akulah jawaban dari segala sesuatu yang kau butuhkan dalam hidupmu.
Cuma masing-masing buka hatimu, kau jawab dari hatimu, jujur dari hatimu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kau anggap kuat. Kau meneleponi mereka, mungkin kau menghubungi mereka. Atau kau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Datanglah kepada Yesus karena Dialah jawaban. Bukan karena kau punya sahabat, kau punya kekuatan, kau punya uang bahkan. Tapi karena kau punya Yesus Kristus Tuhan. Kau punya Bapa yang menjadi tempat pengaduanmu senantiasa. Kau punya Bapa pencipta langit dan bumi. Tempat kau sujud di hadapannya. Sampai kau menemukan jawabannya. Apakah kau datang dengan kerendahan hatimu? Datanglah dengan kerendahan hati. Dialah jawaban segala sesuatunya. Katakan dari hatimu. Katakan pertolonganku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku pertolongan, Rajaku. Rajaku, Yesus Tuhanku. Bapa yang baik, aku menyerah Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. aku berserah.
kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Tanganku aku berserah, yang ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi ke tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan benar Tuhan, dan perlindungan ya Yesusku. bagiku, Pertolonganku, di tempat maha tinggi. Yesus ikiara para Horo ya raraka. Oh Jesus ikopara. Aku nantikan, Aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku. Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ini aku Tuhan, ku terima anugerahnya yang beriku, dan bebaskanku. ubah hidupku, Datang padanya, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altar. Ku bawa hidupku
sujud. di hadapan bawa hidup, terima arusanya yang pulihku dan bebaskanku. Ketika kau datang ke altarnya Tuhan, Dia akan mengubah semua kehidupanmu. Datanglah dengan hati yang tulus kepadanya. Datanglah bersujud di hadapannya. Ketika kau datang bersujud, Dia akan mengubah banyak hal dalam hidupmu. Ketika kau bersujud, Dia akan ubah semuanya. Dia akan ubah kehidupanmu, Dia ubah cara berpikirmu, Dia ubah semuanya. Kuncinya satu, kau datang ke altarnya Tuhan. Kau datang ke kakinya Tuhan. Kau datang bersujud di hadapan Tuhan. Karena bukan kuat kuasamu, karena bukan kehebatanmu, karena bukan kegagahanmu, karena bukan kau ketika kau punya sesuatu hal yang hebat, pikiranmu, rencanamu, solusi dalam hidupmu yang kau pikir hebat. Tapi hari ini kau harus tahu, kau datang ke altar Tuhan dengan kerendahan hati, maka Dia akan mengubah kehidupanmu. Amin. Amin. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampun, kau dengarkan, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di hadapan bawalah hidupmu kepada Yesus Tuhan. bawa hidup, Ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. ku terima anugerahnya Dia ampuniku, dan bebaskanku. Dia ubah. Barui hatiku,
membuat kami datang Tuhan. Karena kami tahu ketika kami datang melekat kepadamu, maka Kau mengubah semua kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hatimu, buat tanganmu yang terbuka untuk kami datang kepadamu Tuhan. Pegang semua tangan kami Tuhan dan tarik kami melekat kepadamu. Karena itulah yang akan mengubah kami untuk mencintai Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Kau sempurnakan penyembahan kami Tuhan. Kami datang dengan hati kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lukas pasal 19. Kita akan baca secara bergantian dari ayat yang 11. Lukas pasal 19 ayat yang 11. Kita akan bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah orang yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku akan mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku akan menjadi rajanya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada. Saudara tahu maksud ini? Barang siapa yang mempunyai diberi, dan barang siapa yang tidak mempunyai diambil semua daripadanya.
Ini sebuah ayat yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau dibilang orang akan melihat ketika ayat ini dinyatakan, orang mengatakan kejam sekali, udah gak punya diambil pula. Harusnya kan yang mempunyai diambil tuh. Tapi yang gak mempunyai diambil. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan itu tidak memberikan kompromi kepada siapapun yang sudah diserahkan tugas. Baik itu bicara talenta, kepintaran, hikmat, tenagamu, hidupmu. Kalau kita tidak menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, maka semua akan diambil. Karena sederhana, pemikirannya sederhana begini Bapak Ibu. Kau sudah kukasih yang harus kau kembangkan, kau nggak bisa. Ketika kau nggak bisa, saya ambil. Sekalian aja mati. Karena di dalam Tuhan setiap orang yang mengenal Tuhan harus berkembang, harus bertumbuh. Harus mengalami, harus mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Makanya alangkah naas ketika orang mengikut Tuhan masih hidup dengan perasaan. Masih hidup dengan cara-caranya. Masih hidup dengan keinginannya. Makanya Tuhan ambil semuanya. Karena bagi Tuhan ini tidak berguna bagimu. Kalau apa yang kau punya hari ini kau tidak bisa persembahkan bagi Tuhan dan mengembangkan hidupmu untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka semua akan diambil. Gak bisa lagi. Karena tidak ada kata tunggu dulu, nanti dulu. Orang selalu banyak menawar itu ya kan. Tunggu saya dulu punya rumah, punya ini, punya mobil, punya uang, punya usaha bagus, atau suami saya bertobat, atau istri saya bertobat, baru saya datang ke Tuhan. Benar? Banyak yang begitu. Selalu mau bicara tentang waktu, selalu bicara tentang kompromi tentang keadaan. Padahal apa yang Tuhan titipkan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan hari ini kepadamu, kepintaran, kecantikan, tenaga yang kuat, hidup yang sehat, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Makanya orang-orang yang tidak melakukan itu habis hidupnya. Coba kau punya tenaga, kau punya kepintaran, tapi kau nggak berusaha dalam hidupmu. Dan terjadi apa? Kemiskinan. Kau punya hikmat tapi kau nggak berkembang. Apa yang terjadi? Kemiskinan. Karena harus ada sebuah pertumbuhan. Harus ada progres yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anak Tuhan. Ketika kau mengklaim bahwa kau anak Yesus, kamu harus bertumbuh mau tidak mau apapun alasannya. Makanya kalau orang gak punya cinta agak berat memang. Kalau kau punya cinta, hujan pun kau mau ketemu pasanganmu, apa yang kau lakukan? Kau terobos itu hujan. Benar gak? Kalau kau punya cinta, mau bapaknya galak seperti apapun, kau datangin. Kau terobos. Karena kau punya cinta. Kenapa orang tidak mau berkembang? Karena dia tidak punya cinta. Dia tidak punya kecintaan kepada Tuhannya. Sehingga selalu tawar-menawar. Tuhan, bagaimana aku menyampaikan firman kepada orang lain, mulutku aja gak bisa bicara. Aku gak tahu Alkitab, ya baca Alkitab. Sederhana kan? Tuhan, bagaimana kalau aku ditolak menyampaikan firman? Buang perasaan takutmu.
Kenapa? Karena kau harus menyampaikan firman kepada siapapun. Nah, saudara, orang sering sekali lupa. Ini yang orang lupa. Dia pikir bahwa hidupnya hari ini yang dia berikan, yang Tuhan berikan hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Ya. Makanya banyak orang mempercantik dirinya buat apa? Dipuji-puji. Wah, dia cantik luar biasa. Banyak orang mungkin punya mobil hanya untuk apa? Dipuji. Oh, dia hebat. Ada orang punya usaha. Oh, dia hebat punya usaha. Tapi pertanyaannya, apakah usahamu sudah memuliakan Tuhan? Apakah talenta yang Tuhan berikan kepadamu sudah memuliakan Tuhan? Jangan-jangan kita punya talenta, kita mau selalu menghitung tentang, oh saya mengerjakan sesuatu dengan talenta saya harus dibayar berapa. Ujung-ujungnya apa? Selalu uang. Selalu pingin ngetop, selalu pingin dipuji, selalu pingin diakuin. Inilah kejahatan dari banyak anak-anak Tuhan. Makanya saudaraku, orang yang mempunyai kepada diberikan. Kenapa? Alkitab mengatakan apa? Yang diberkati itu orang yang memberi, bukan yang menerima. Makanya Alkitab mengatakan barang siapa yang mempunyai diberikan satu, maka Tuhan memberikan dua. Kau memberikan dua, Tuhan memberikan 4. Makanya kalau orang yang suka memberi itu gak akan pernah hidupnya susah. Tapi orang yang pelit, yang hitung-hitungan, dia akan susah. Kenapa? Karena hidupnya hanya habis untuk itu aja. Hanya untuk dapat gaji sekian, habis untuk situ. Karena Tuhan tidak akan menambahkan apa-apa. Kenapa Tuhan gak menambahkan? Karena kau hanya memakan hanya untuk dirimu sendiri. Saya menyadari ketika saya punya sesuatu, saya tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada saya ada jatah orang di situ. Makanya ketika saya ketemu seseorang, Tuhan gerakkan di hati saya kasih. Saya bisa berikan, saya berikan. Karena saya mengerti benar bahwa ada berkat Tuhan buat orang lain lewat saya. Karena kalau itu saya makan sendiri. Saya menjadi orang pelit, bisa saya lakukan. Tapi saya harus menentang roh di dalam diri saya. Ketika Tuhan bilang kasih, enggak Tuhan, nanti habis uangku. Maka Tuhan ambil semuanya, enggak ada gunanya kalau aku berkatin, udah aku ambil aja. Saudara, ini yang kita harus tahu, bahwa kehidupan kita bukan berhenti hanya lahir, besar, menikah, punya anak, tua, mati. Bukan itu. Tetapi apa yang Tuhan berikan dari setiap tahap kehidupanmu, apakah kau memuliakan Tuhan apa tidak? Apakah kau membagikan Yesus kepada setiap orang yang gak percaya? Apakah kau mau berbagi kepada temanmu tentang Tuhan yang hidup? Makanya banyak orang terlalu khawatir dengan hidupnya. Dengan apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Ada pernah orang mengatakan sama saya, kalau saya hidup jadi hamba Tuhan, emangnya saya bisa makan? Saya bilang bisa. Gak ada yang gak bisa. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kau menjadi hamba Tuhan, gak mungkin Tuhan gak pelihara. Gak mungkin. Burung di udara dipelihara. Apalagi kau yang percaya, gak mungkin gak Tuhan pelihara. Apa yang membuat itu gak terjadi dalam hidup kita? Karena kita gak percaya. Karena banyak orang hari-hari ini ke gereja rajin, pelayanan rajin, tapi gak percaya Tuhan. Apa bukti gak percayanya? Malas ke gereja, malas baca Alkitab. Malas untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya.
Semuanya malas. Tapi gereja, walaupun gereja ya hatinya kemana-mana. Gereja tujuannya uang, kesuksesan, keberhasilan, pertobatan keluarga, pertobatan si ABC. Dia gak pernah tahu bahwa di hidupnya. Saudara, ketika seorang anak Tuhan tidak masuk dalam sebuah standar, Tuhan buang. Coba. Apa guna kita tiap hari belajar firman Tuhan? Apa guna kita tiap hari beribadah? Apa guna kita tiap hari untuk punya waktu buat Tuhan? Supaya kita masuk dalam standarnya Tuhan. Apa standar Tuhan? Gak gampang tersinggung salah satunya. Gak gampang putus asa. Kalau Yesus putus asa tengah-tengah dunia, dia gak sampai disalib. Ditolak pun aku di dunia ini, langsung dia kabur. Gak ada penebusan buat kita. Gak ada Tuhan yang menebus kita. Gak gampang putus asa. Gak sibuk memikirkan diri sendiri. Kalau Yesus sibuk di tengah-tengah dunia, dia sibuk untuk penyembahan dirinya. Maka dia gak akan pernah mengajar apa-apa. Makanya orang selalu mempermasalahkan, oh di Alkitab, sepanjang Alkitab tidak ada mengatakan, Yesus mengatakan kepada orang, sembahlah karena aku Tuhan. Ya kan? Orang kan mempermasalahkan itu hari-hari ini kan. Gak ada kok di Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan sembahlah aku karena aku Tuhan. Gak ada. Karena dia mengosongkan dirinya dan tidak mengambil bagian dari kealahannya. Makanya dia selalu mengajarkan tentang ini loh, hubungan dengan Bapa. Seolah-olah dia menjadikan dirinya bahwa dia bukan Bapa itu. Dia mengajarkan seolah-olah Alkitab mengatakan seolah-olah kok Yesus ini sepanjang kehidupannya dia selalu mengajarkan kepada setiap orang bahwa mengajar sembahlah Bapa, sembahlah Bapa. Ada dua oknum yang berbeda. Tapi itu pemikiran yang sangat bodoh. Tidak mungkin seorang intel ketika dia menyamar dia katakan tengah-tengah dunia, gua intel ya. Gak mungkin. Ketika pernah jadi tukang bakso, sampai kapanpun dia tukang bakso. Bang beli bakso, dia ladenin. Bang tambah kuahnya, dia ladenin. Bang kerjaan tiap hari apa? Ya saya dorong bakso. Dia tidak mengatakan, gua intel ya. Gak bilang begitu. Karena Tuhan mau ketika dia turun tengah-tengah dunia ini ada standar yang dia sampaikan kepada setiap orang. Kalau itu tidak dapat, maka sia-sialah kehidupanmu. Jangan nanti kita bilang, kita anak Tuhan, begitu orang kesurupan kita kabur. Ya, ada itu orang gereja yang saya lihat, orang kesurupan dalam nama Yesus, dia jauh dalam nama Yesus. Terus pakai cara dukun. Saya bilang, ini gila kau. Kelihatan gak punya kuasa, seorang hamba Tuhan. Kan gila. Saya mau katakan, orang kesurupan hari ini 1 detik keluar. Karena saya hamba Tuhan. Saya punya kuasa itu. Gak ada bicara lama-lama. Banyak orang di luar sana sampai 2 jam, 3 jam akhirnya dibuat ke ruangan. Yang terjadi begitu. Kenapa? Karena gak ada kuasa yang bekerja. Gak ada standar yang masuk. Ada yang jadi hamba Tuhan, hatinya masih cinta uang. Ada yang pelayanan, masih hidup dengan pornografi. Masih hidup dengan keinginan yang lain. Tujuannya lain. Apalagi seorang yang pelayan mimbar. Kalau kau tidak punya hubungan penyembahan yang setiap hari dengan Tuhan, maka ibadahmu, maka pelayananmu hanya pelayanan daging, bukan roh. Ketika kau menjadi pelayan mimbar, kau menjadi orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Masa sama dengan orang-orang biasa yang gak punya jam doa, yang gak punya
hati untuk ikut persekutuan doa, yang gak punya hati untuk beribadah, yang gak mengutamakan Tuhan, yang gak punya saat teduh berdua dengan Tuhan. Masa sama dengan orang yang biasa? Ketika masuk dalam sebuah pelayanan mimbar, hubunganmu dengan Tuhan akan harus jauh lebih kental. Kenapa? Karena standarnya yang Tuhan minta. Ya kan? Gak mungkin kita orang pelayanan mimbar main game dari sepanjang hari. Gak bisa. Sedangkan kita anak Tuhan aja gak boleh. Main game boleh, seadanya aja. Hanya sebagai penghilang aja, kepenatan. Pengalihannya sementara. Tapi kalau kau terikat dengan itu, satu pertanyaan besar. Kau pelayan Tuhan atau pelayanan dirimu sendiri? Karena Tuhan mau setiap orang harus berkembang. Oke? Kalau pertanyaan sederhana, berapa jiwa yang sudah kita terobos, kita bawa ke Tuhan? Kita bilang kita anak Tuhan, ada kuasa Tuhan. Berapa jiwa yang kita bawa? Masa suami kita gak bisa kita menangkan? Masa keluarga kita gak bisa kita menangkan? Masa teman-teman kita gak bisa kita menangkan? Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak mau hidup dalam standarnya Tuhan. Masa kau malu menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain? Masa kau malu mengajak orang untuk ketemu Tuhan? Kan itu sesuatu yang aneh. Makanya kita mengatakan tadi apa yang bilang? Tangkap mereka, bunuh. Apa yang akan Tuhan bunuh? Kitanya yang Tuhan bunuh. Apa itu bicara? Hidup yang kekal, yaitu kematian yang kekal. Neraka. Makanya saudaraku, kita melihat siapa Yesus. Kita belajar tentang Yesus. Bagaimana Yesus mengembangkan segala sesuatu yang Dia miliki. Saudara bayangkan, Dia yang sudah disembah, dikelilingi setiap hari, haleluya, orang mengatakan hosana, hosana, terus dikelilingin Dia tiap hari. Dia harus turun menjadi manusia biasa dan tidak boleh mengaku bahwa Dia adalah Allah. Tetapi Dia tidak pernah menolak ketika orang mengatakan kau Tuhan. Dia gak menolak. Ketika Filipus bertanya siapakah Bapa itu, Dia bilang bersama-sama aku dalam bersama-sama dengan engkau. Kau tidak tahu siapa Bapa, kau melihat aku, kau melihat Bapa. Dia nyatakan seperti itu. Tetapi masih banyak orang mempertanyakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang nomor 2, bukan nomor 1. Ini pemikiran yang bodoh. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini di YouTube sudah mulai banyak. Saudara kan suka lihat YouTube. Supaya jangan saudara terpengaruh. Sederhananya begitu. Seorang intel tidak mungkin mengaku saya intel ya, gak ada. Itulah yang Yesus lakukan. Karena Tuhan mau kita berkembang. Amin. Coba sadari dirimu. Apa yang kau punya hari ini untuk kemuliaan Tuhan? Bisa berbicara, punya teman banyak, kesehatan. Apa yang kau punya? Mungkin kalau kita bilang, saya gak punya uang. Oh, kita gak bicara uang. Kita bicara apa? Kesehatan punya gak? Punya? Kepintaran punya gak? Teman-teman punya gak? Punya? Ya? Apalagi alasan kita gak menyatakan Yesus kepada orang-orang dekat kita? Kita punya hikmat? Punya. Bacalah Alkitab kalau kau tidak mengerti tentang apa yang kau beritakan. Harusnya begitu. Apalagi yang kau punya hari ini? Kau punya handphone? Punya? Nyatakanlah kebenaran di handphonemu, jangan curhat. Ya. Orang banyak gitu, ada masalah sedikit curhatnya di media sosial, orang gila itu. Padahal tadi dia katakan apa?
datang kepada Yesus, sujud di kakinya, maka Tuhan mengubah. Ini datang ke media sosial, wah saya kejam sekali suami saya, itu orang gila namanya. Kok curhat di media sosial, di Facebook, orang tahu bahwa kau hidupnya berantakan. Terus orang melihat, loh katanya kau ibadah, di gereja kau nangis-nangis, tapi kau curhatnya di Facebook. Ini banyak orang-orang gila hari-hari ini. Apa yang kau punya hari ini? Apakah yang kau punya itu bisa memuliakan Tuhan apa tidak? Kalau enggak, Tuhan ambil. Siapa yang mempunyai? Kalau kau melakukan untuk Tuhan, maka Tuhan menambahkan. Kalau kau enggak melakukannya, diambil. Diambil semuanya. Ya kan? Kau gila game sampai pecah handphonemu nanti. Gitu kan? Karena nggak bisa lagi. Jangan, saya mau katakan saudara-saudara, jangan tunggu kita mengalami sebuah masalah, kehidupan yang berat, baru kita sadari bahwa saya harus ke Tuhan. Terlambat. Karena ketika kau terlambat, maka yang terjadi adalah hukuman. Tidak ada dispensasi. Ingat saudara-saudara, tidak ada dispensasi yang Tuhan berikan. Oh maklumlah saya karena dia belum mengenal. Tidak ada dispensasi. Hari ini kau datang kepada Tuhan, kau percaya kepada Yesus, kau belajar tentang Tuhan. Hari ini apa kelemahanmu kau selesaikan. Kau lemah bicara, lihat kaca, kau ngomong di situ. Banyak kalau kau nggak berani ngomong ke orang lain, kau ngomong di kaca. Supaya kau belajar. Gak ada yang tidak bisa. Karena Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Kita mau katakan, bagaimana pertobatan dengan suami saya? Nanti aja. Istri saya nanti. Kau belajar penuhi hidupmu dengan firman Tuhan. Kau menangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Ini masanya. Masa di mana Tuhan menuntut kita untuk berbagi kepada orang karena banyak orang di luar sana sudah kehilangan pengharapan. Kehilangan hidup. Hidup dengan banyak masalah, hidup dengan kesesatan. Hidup dengan kekurangan. Kenapa? Karena hatinya kosong. Kalau rohmu tidak kau kasih makan, apa yang timbul? Kekeringan, kematian roh. Kalau kematian roh, maka kau akan mudah emosi. Apa yang kau ingat? Memori-memori di masa lalu. Makanya gampang sekali orang bilang, sudah kuhitung ya kelakuanmu dari 3 tahun yang lalu, udah kutahan-tahan ya. Karena rohnya kosong, yang dia ingat masalahnya orang terus. Rohnya kosong. Marah. Rohnya kosong, gak tenang, pingin instan. Jual narkoba pun oke, judi pun oke lah. Instan semua dilakukan. Ngerampok pun oke lah, nyuri pun oke lah. Nipu orang, ngebohongin orang, ngancurin usaha orang oke lah. Yang penting saya dapat uang. Ya. Rohmu gak hidup, susah untuk mengampuni pasanganmu. Bawaannya apa? Nuntut, kau harus begini, kau pun gini, kau pun begini, kau pun begini. Karena rohnya mati. Rohnya kering, gak ada yang dibagi. Ya kan? Bicara Tuhan, malas. Bicara ini malas, semua malas. Kenapa? Rohnya mati. Sadarilah kehidupanmu, saudara-saudara. Mulai lihat dirimu masing-masing. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu, apa yang sudah kau lakukan, apa yang kau abdikan selama kehidupanmu saat ini. Apa yang sudah Tuhan berikan, kesehatan, berkat yang Tuhan berikan, apalagi hikmat yang Tuhan berikan, apalagi kecakapan wajah misalnya.
tenaga yang kuat. Dan berapa banyak itu kau gunakan untuk membawa orang ke Tuhan? Berapa banyak itu kau gunakan untuk memuliakan Tuhan? Ya. Misal kau punya harta, berapa banyak itu kau menangkan? Kita mau bicara hal yang real. Karena standar itu yang Tuhan mau. Ketika kau diberikan, yang tadi itu dikasih mina, setiap orang harus mengembangkan diri. Untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada bicara sok entar ini, enggak ada gitu. Semua harus cepat terjadi. Semua harus melaksanakan. Jangan ketika Tuhan datang, kita ketinggalan. Kalau Tuhan waktunya Tuhan datang, yang terjadi adalah hukuman kepada kita. Saya melihat hari-hari ini hukuman Tuhan itu cepat. Orang yang setengah-setengah neko-neko udah dihabisin. Maka ada yang muncul kecelakaan, ada kesialan, ada ini, itu cepat banget. Karena waktunya ini sudah main cepat. Dan satu hal yang saudara harus tahu Bapak Ibu. Kalau hari ini kau mendengarkan Tuhan, tapi kau gak melakukan dengan benar, Tuhan tinggal. Pasti Tuhan tinggal. Karena Tuhan tidak pernah menunggu. Tuhan tidak mengatakan, oh tunggu dulu lah, nanti tunggu dia dulu, ini sesuai dengan keinginan tercapai baru aku tungguin dia. Gak ada, Tuhan tinggal, ketika kau gak mau udah Tuhan tinggal langsung. Ketika Tuhan tinggal langsung, hati-hati, saya mau katakan badai akan datang dalam hidupmu. Keadaan sulit akan datang di hidupmu. Tinggal kau pilih aja. Mau datang ke Tuhan atau mau bunuh diri. Tinggal itu doang jawabannya. Karena kalau Tuhan gak ada lagi bawaannya apa? Pengen mati kan? Tuhan gak ada, kekuatan gak ada, bawaannya pengen mati. Tiap hari doanya Tuhan jemput laku Tuhan. Mau Tuhan mati laku mau Tuhan. Gak sanggup lagi aku, udah begitu. Karena udah kekeringan. Tapi ketika kau punya Yesus Kristus, Alkitab katakan apa? Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Tinggal kau datang ke Dia. Modal kita cuma datang kepada Yesus untuk Tuhan ubah. Kalau hari ini kau sudah banyak gagal dalam hidupmu, kau banyak mengabaikan, kau banyak melewatkan waktu, modalnya cuma satu. Datang bersujud di kaki Yesus. Hanya itu modalnya. Gak perlu bawa uang. Gak perlu pakai baju harus baru. Gak perlu pakai sepatu baru. Kau cukup datang dengan hati yang benar-benar menyembah Dia. Selesai. Hanya itu modalnya. Amin. Ya, hanya itu modalnya. Datang ke Tuhan supaya Tuhan ubahkan. Maka Tuhan akan ubah banyak hal dalam hidup kita. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu, apa yang kau miliki hari ini, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kau menghitung segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghitung segala sesuatu bagimu. Tapi hiduplah dengan ketulusan hati. Datanglah dalam posisimu yang saat ini lagi dalam keadaan baik, sehat, berhikmat, dan punya sesuatu yang bisa kau andalkan. Datanglah hari ini kepada Tuhan dengan apa yang kau miliki. Karena itulah yang akan mengubah segala sesuatu. Ya, Tuhan mau kita standar itu ada kuasa, ada kedamaian, ada sukacita, ada penyembahan, ada ketundukan, ada ketaatan kepada Tuhan. Itu yang Yesus mau. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah Bapa Sorgawi. Supaya Tuhan mengubah hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami harus akui Tuhan di hadapan-Mu. Kami sering sekali Tuhan tidak taat. Engkau sudah memberikan banyak kepada kami hari-hari ini. Kesehatan, kekuatan, baik itu berkat sukacita yang Kau berikan.
Tapi kami menyia-nyiakan waktu kami Tuhan. Kami banyak menghitung. Kami sudah diberikan kebaikan dari Tuhan. Kami sudah diberikan kekuatan dari Tuhan. Tapi kami menghabiskan semuanya hanya untuk kebutuhan kami. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami memohon belas kasihan-Mu. Belas kasihan yang melampaui segala akal. Biarlah turun atas kami ya Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau Engkau menumpangkan tangan-Mu atas kami dan mengubah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Bapa. Yang Engkau akan ubahkan dan Engkau memberikan banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku Kau dengarkan. dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku. Barui hatiku, Sesuatu sesuatu datanglah dengan hatimu di altarnya. Mari kita berdiri, kita katakan dari hati kita. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapakku.
bersuka cita, amin. Amin. Kemenangan terjadi ketika kau datang kepada Tuhan, amin. Mari kita mengucap syukur dari hati kita. Kita memuji Tuhan. Kita katakan segala puji syukur hanya milik Dia, amin. Mari kita suarakan dari hati kita yang paling dalam. Segala puji syukur hanya buat Tuhanku. Tidak ada yang lain. Tidak ada pujian yang lain kepada yang lain. Karena Dia sumber segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Amin. Mari kita katakan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau dari segenap hati kami. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Bagi Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersuka cita kembali. Hidupku ada di tangan-Mu. Kita katakan dari hati kita, amin. Apakah sudah percaya bahwa hidupmu dalam tangan Tuhan? Amin. Kita katakan hidupmu dalam tangan Tuhan, amin. Terima kasih Bapak. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau
Kau kuatku
Angkat kedua tanganmu, kau katakan hari ini yang terbaik. Inilah hari yang terbaik bagi kami Tuhan. Hari di mana Engkau melawat kami, hari Engkau menjamah kami dan mengubah kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Cukupkan apa yang mereka makan Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan setiap mulut memuji dan memuliakan nama-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas-Mu. Cinta kasih, kekuatan, sukacita turun atas-Mu. Berkat. Apa yang Kau kerjakan berhasil. Penuaian berhasil di tangan-Mu. Sukacita yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, dari Kristus Tuhan, dari Roh Kudus, Roh Allah yang diam di dalam-Mu, yang merawat, memelihara Engkau sampai Tuhan menjemput-Mu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita semua yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.